Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang cyber espionage. Anggota kelompok kami yang pertama ada Ripa Pratiwi dengan NIM 121925545. Yang kedua ada Arina Fitriani dengan NIM 121921334. Yang ketiga ada Surati Widiawati dengan NIM 121920022. Yang keempat ada Saban dengan NIM 121818865. Yang terakhir ada Wadatunisa dengan NIM 121900787. Saya Wadatunisa dengan NIM 121900787 akan menjelaskan tentang latar belakang. Perkembangan teknologi semakin cepat yang disertai dengan munculnya perangkat serta aplikasi yang menawarkan kecanggihan serta kemudahan bagi penggunanya dalam menjelajahi dunia maya. Tidak dapat dipungkiri, internet seolah sudah menjadi makanan wajib yang harus dikonsumsi setiap hari. Dengan adanya kecanggihan dan kemudahan tersebut menyebabkan celah yang menyebabkan munculnya kejahatan atau tindakan kriminal yang dilakukan dalam dunia maya. Dalam dunia maya atau internet, masalah keamanan adalah salah satu yang sangat diperlukan karena tanpa keamanan bisa saja data-data dan sistem yang ada di internet bisa dicuri oleh orang lain. Seringkali sebuah sistem jaringan berbasis internet memiliki kelemahan atau sering disebut juga lubang keamanan atau hole. Nah, kalau lubang tersebut tidak ditutup, pencuri bisa masuk dari lubang itu. Pencurian data dan sistem dari internet saat ini sudah terjadi. Kasus ini masuk dalam kasus kejahatan komputer. Istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah cybercrime. Perkembangan cybercrime awal mula penyerangan di dunia cyber pada tahun 1998 yang lebih dikenal dengan istilah cyber attack. Pada saat itu ada seorang mahasiswa yang berhasil menciptakan sebuah worm atau virus yang menyerang program komputer dan mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang terhubung ke internet. Pada tahun 1994, seorang anak sekolah musik yang berusia 16 tahun yang bernama Richard Price atau yang lebih dikenal sebagai The Hacker alias Data Stream Cowboy ditahan dikarenakan masuk secara ilegal ke dalam ratusan sistem komputer rahasia termasuk pusat data dari Griffith Air Force, NASA, dan Korean Atomic Research Institute atau Badan Penelitian Atom Korea. Dalam interogasinya dengan FBI, ia mengaku belajar hacking dan cracking dari seseorang yang dikenalnya lewat internet dan menjadikannya seorang mentor yang memiliki julukan Kuji. Cybercrime dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operasi yang ada. Salah satunya itu cyber espionage yang akan dibahas lebih lanjut. Untuk rumusan masalahnya, apa saja motif cyber espionage? Yang kedua, apa yang menjadi penyebab terjadinya cyber espionage? Yang ketiga, bagaimana solusi untuk menangani cyber espionage? Untuk batasan masalah, dalam penulisan makalah ini, penulis hanya berfokus pada pembahasan cyber espionage. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama itu pengertian cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan, lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Menurut Brenda Nawawi pada tahun 2001, kejahatan cyber merupakan bentuk fenomena baru dalam tindakan kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi. Beberapa sebutan diberikan pada jenis kejahatan baru ini.
di dalam berbagai tulisan, antara lain sebagai kejahatan dunia maya atau cyberspace atau virtual space offense, terus dimensi baru dari hate crime, dimensi baru dari transnational crime, dan dimensi baru dari white collar crime. Baik, perkenalkan nama saya Surati Widyawati dari kelas 12 6A12 dengan NIM 12 19 20 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari cybercrime. Cybercrime terjadi pertama kali di negara Amerika Serikat pada tahun 1960. Beberapa kasus yang terjadi yaitu manipulasi data nilai akademik mahasiswa di Brooklyn College, New York, kasus penyalahgunaan komputer perusahaan untuk kepentingan karyawan, pengkopian data untuk penyelundupan narkoba, serta penipuan melalui kartu kredit. Selanjutnya, kasus yang hampir serupa juga terjadi di beberapa negara seperti Jerman, Australia, Inggris, Jepang, Swiss, Belanda, serta di Indonesia. Kasus cybercrime di Indonesia terjadi sekitar tahun 1983 dalam bidang perbankan. Dalam tahun tersebut, hingga saat ini masih banyak kasus cybercrime yang terjadi di Indonesia. Contohnya yaitu pembajakan, penyalahgunaan kartu kredit, pornografi, spam, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis cybercrime. Yang pertama ada cyber espionage. Cyber espionage sendiri merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan cara memasuki sistem jaringan komputer atau komputer network system dari pihak sasaran. Untuk yang kedua yaitu ada data forgery. Data forgery sendiri merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Untuk yang ketiga yaitu ada data thief. Data thief sendiri merupakan kejahatan yaitu dengan cara memperoleh data komputer secara tidak sah, baik untuk digunakan sendiri ataupun untuk diberikan kepada orang lain. Untuk yang keempat yaitu ada cyber sabotage and extortion. Cyber sabotage and extortion sendiri merupakan kejahatan yang paling mengenaskan. Kejahatan ini dilakukan dengan cara membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Untuk yang kelima ada unauthorized access to computer system and service. Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Untuk yang keenam ada offense against intellectual property, yang merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap hak-hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Untuk yang ketujuh ada illegal content. Illegal content sendiri merupakan kejahatan yaitu dengan cara memasukkan data atau informasi ke dalam internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Untuk yang kedelapan ada carding. Carding sendiri adalah kejahatan yaitu dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik material maupun non-material. Untuk yang kedelapan yang kesembilan yaitu cracking. Cracking adalah kejahatan yang paling mengenaskan karena kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan,
atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet atau elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka. Perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Adapun tujuan dari cyber law sendiri yaitu berkaitan dengan upaya penanganan tindak pidana maupun pencegahan tindak pidana. Cyber law menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana teknologi digital, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Intinya, cyber law diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya Rina Fitriani akan menjelaskan dari slide sebelumnya, yaitu instrumen hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau UU ITE menjadi cyber law pertama di Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange atau EDA, surat elektronik atau electronic mail atau email, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah pembuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Terus selanjutnya ada tujuan cyber law. Cyber law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dengan kata lain, cyber law diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Selanjutnya, itu ada pengertian cyber espionage. Espionage berasal dari bahasa Prancis, yakni espionage, yang merupakan suatu praktik untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin yang sah dari pemilik informasi tersebut. Cyber espionage terdiri dari kata cyber dan espionage. Cyber diartikan sebagai dunia maya atau internet, sedangkan espionage adalah tindak pidana mata-mata atau spionase. Cyber espionage adalah kejahatan yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasukkan jaringan komputer atau komputer network system pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang dokumen maupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang komputeris. Selanjutnya, ada jenis-jenis cyber espionage. Tindakan cyber espionage atas data dan atau informasi elektronik oleh beberapa pakar telematika digolongkan menjadi dua, yakni yang pertama ada cyber espionage sebagai tindakan kejahatan murni, merupakan tindakan mata-mata yang dilakukan dengan tujuan untuk memanfaatkan data atau informasi tersebut untuk tindak kriminal. Misalnya memanfaatkan data atau informasi yang didapat kemudian mengelolanya sehingga dapat digunakan untuk mencuri data, sabotase, dan memalsukan data. Lalu yang kedua itu ada cyber espionage sebagai tindakan kejahatan abu-abu, merupakan tindakan mata-mata yang dilakukan hanya untuk memperoleh kesenangan bagi pelaku
yang dikarenakan kepuasan telah dapat mengakses komputer milik pihak lain. Yang selanjutnya ada landasan hukum cyber espionage. Cyber espionage adalah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Dengan memasukkan sistem jaringan komputer atau komputer network system pihak sasaran. UU ITE yang mengatur tentang cyber espionage adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pasal 30 ayat 2 yang isinya mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan atau dokumen elektronik. Yang kedua ada pasal 31 ayat 1 yang isinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Dan untuk ketentuan pidananya ada pada pasal 46 ayat 2 yang isinya setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan didenda itu sebanyak 700 juta rupiah. Yang kedua, pasal 47, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan didenda paling banyak 800 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakban dengan NIM 12181865. Kali ini saya ingin melanjutkan presentasi di bab pembahasan A. Motif cyber espionage. Motif dari contoh analisa kasus di atas antara lain: 1. Perlombaan senjata regional. Asia Tenggara adalah rumah bagi negara-negara dengan entis pandangan politik dan pembangunan ekonomi yang sangat beragam. Ini membentuk seragam cyber di wilayah ini dan mendorong perlombaan senjata regional. 2. Membuat gangguan untuk mendapatkan keuntungan material. Kejahatan dengan melakukan atau membuat gangguan, perusakan, penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer, dan menyusup suatu logik bom, virus komputer ataupun suatu program tertentu sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagai mestinya. Yang selanjutnya masih di bab pembahasan 3. Motif intelektual. Kejahatan dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi kejahatan. Dengan motif ini pula umumnya dilakukan oleh seseorang secara individual. 4. Motif ekonomi, politik, dan kriminal. Kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Karena memiliki tujuan yang dapat berdampak besar, kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh sebuah korupsi. Yang selanjutnya adalah B. Penyebab cyber espionage. Dari contoh analisa kasus di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi cyber espionage ada antara lain: A. Faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan. Dan B. Faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi, orang bisa melakukan apa saja, apalagi dengan kecanggihan dunia, cyber kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dan dengan keahlian di bidang komputer. C. Faktor sosial budaya. Adapun beberapa aspek untuk faktor sosial budaya. Yang pertama adalah kemajuan teknologi informasi. Karena teknologi semakin canggih, dengan begitu mendorong rasa ingin tahu para pencipta teknologi serta mendorong mereka untuk melakukan eksperimen. Nomor 2. Sumber daya manusia. Banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang IT yang tidak dioptimalkan sehingga mereka melakukan kejahatan cyber. Dan nomor 3. Komunikasi. Untuk membuktikan keahlian mereka dan ingin dilihat
dilihat orang atau dibilang hebat, dan akhirnya tanpa sadar mereka telah melanggar peraturan ITE. Selanjutnya saya, Arifa Pratiwi, akan melanjutkan di bagian penyebab cyber espionage. Penyebab yang keempat ada faktor geopolitik. Faktor geopolitik adalah salah satu faktor utama yang membentuk landscape ancaman dunia maya di wilayah Asia Tenggara. Sejumlah investigasi serangan APT yang menargetkan wilayah tersebut tahun lalu menunjukkan motivasi serangan utama sebagai pengumpulan intelijen, ekonomi, dan geopolitik. Korban utama kebanyakan adalah organisasi pemerintah, entitas diplomatik, dan partai politik. Penyebab yang kelima ada faktor teknis. Dengan adanya teknologi internet akan menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling terhubung antara jaringan yang satu dengan yang lain memudahkan pelaku. Selanjutnya bagian C, penanggulangan cyber espionage. Cara menanggulangi cyber espionage yang pertama, melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet, dan web server. Yang kedua, memasang firewall. Ketiga, menggunakan kriptografi. Keempat, secure socket layer atau SSL. 5. Penanggulangan global. Keenam, perlunya cyber law. 7. Perlunya dukungan lembaga khusus. Kedelapan, menutup celah keamanan terbuka tersebut dengan cara mengupdate patch atau service pack dari operating system yang digunakan dengan patch atau service patch yang paling terbaru. Kesembilan, sering memperbarui antivirus yang digunakan dalam komputer. Selanjutnya, kesimpulan. Perkembangan teknologi informasi atau TI dan khususnya juga internet ternyata tak hanya mengubah cara bagaimana seseorang berkomunikasi, mengelola data dan informasi, melainkan lebih jauh dari itu. Mengubah bagaimana seseorang melakukan bisnis. Dari perkembangannya tidak hanya didapat dampak positif tetapi juga dampak negatifnya, yaitu kejahatan di dunia maya atau cybercrime, yang salah satunya adalah cyber espionage atau kegiatan memata-matai. Cyber espionage adalah tindakan yang tak bertanggung jawab. Cyber espionage jelas-jelas merugikan banyak pihak, sementara hanya menguntungkan 1-2 pihak. Cyber espionage pun tak diinginkan praktis oleh semua orang. Jadi, demi masa depan yang baik, adalah seharusnya cyber espionage berkurang atau ditiadakan sama sekali. Untuk saran, Undang-Undang ITE sebagai dasar pemindahan dalam tindak pidana cyber espionage belum dapat menjangkau secara maksimal. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya pasal yang mengatur secara tegas mengenai tindak pidana cyber espionage. Selama ini yang menjadi acuan pemindahan hanyalah pasal 30 ayat 2 Undang-Undang ITE mengenai pengaksesan komputer dengan cara tidak sah untuk memperoleh informasi dan atau data elektronik. Oleh karena itu, maka perlu adanya penambahan pasal yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana cyber espionage, sehingga ada penegasan konsep cyber espionage yang nantinya tidak menyulitkan pemindahan terhadap pelaku tindak kejahatan ini. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam kata-kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.